Nah, ini motah lagi jalan tuh. Tuh di sana tuh. Tuh lagi diaduk ya. Tuh. Lihat kan? Lagi jalan. Jadi sudah ada motah di Kopassus. Gimana ini? Oh, luar biasa. Alhamdulillah ya, dengan banyaknya personil sampai dengan 24.000. Dengan 2 motah ini alhamdulillah 80% dihabiskan di sini. Ini sudah hampir 2 minggu berturut-turut tidak berhenti. Tidak berhenti sama Tidak sekali. berhenti sama sekali. Luar biasa. Ini adalah TPS yang sudah berpuluh-puluh tahun. TPS yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, ditimbun dan ditimbun. Akhirnya seperti ini. Di dalam itu timbunan sampah yang sudah berpuluh-puluh tahun, dia sudah mengandung gas metanol. Sehingga pembakaran itu tidak ada yang membakar pun, dia dengan membakar sendiri kan adanya gas metanol. Seperti itu. Selamat pagi, golo-goloku. Ini kita berada di Kopassus. Nah, ini lihat nih. Ini motah lagi berjalan ya, lagi musnahin sampah. Kebetulan hari ini ada tamu siswa itu kurang lebih 24.000 ya yang berada di sini. Jadi sampahnya nggak habis-habis. Ini kayaknya tadi tuh udah sampai malam itu 20 dump truck. Terus pagi tadi 9 dump truck sampahnya ya. Nah, ini sumpah, ini motah lagi berjalan ya. Nanti kita lihat di situ. Nah, itu yang di sana untuk bolo-boloku saya kasih tahu. Ya. Nah, yang ini bukan dibakar, tapi dari dulu semenjak motah dipasang di sini, ini di sini sudah kebakaran. Soalnya apa? Dulu itu di sini sampahnya sangat menumpuk ya. Soalnya kapasitas TPS di sini tidak memadai dengan sampahnya masuk gitu. Jadi ini adalah gas metan ya. Jadi terbakar. Jadi kalau pagi kayak gini dia munculnya seperti ini. Tapi kalau malam itu biru apinya ya. Jadi seperti itu. Makanya ini juga bingung ya. Alhamdulillah di sini sudah ada motah. Nah, nanti kita tanya-tanya bersama Bu Kolonel. Nah, dia ada di sana ya. Nah, itu sampah mau masuk lagi ya. Nah, itu ada barak-barak di sana ya. Nah, ini motah lagi jalan tuh. Tuh di sana tuh. Tuh lagi diaduk ya. Tuh. Lihat kan? Lagi jalan. Ya. Tapi aman. Ya toh? Nah, ini kita bisa lihat di sana sampahnya. Kita bisa lihat. Nah, nih. Ini motah di Kopassus. Coba Mas, lihat Mas, apinya Mas. Kita bisa lihat. Tuh, lagi jalan kan. Nah, ini kita bisa cek suhunya. Bentar ya Mas, tak cek suhu. Aku udah bawa. Ini lantai 33. Ini kita bisa lihat depan. Tuh, 1100. Oke? Lagi jalan. Tanpa bahan bakar, tanpa listrik nih. Nah, ini pegawai-pegawai di sini. Anak muda, bapak-bapak ini. Wah, mantap. Ini motah 27. Nah, ini kita lanjut. Motah 28. Wah, kita lihat. Coba Be, aku mau cek suhunya. Ini lantai 34. Kita lihat suhunya. Ya kan? Tuh. Bisa kita lihat suhu di ruangan. Ya. 200. Ini tunggu sebentar. Tutup Be. Tunggu sebentar nanti bakalan langsung naik. Nah, baru masuk kan? Nah. Ini kita lihat. Mang Yadi lagi ngayak abu ini. Mang, mau dibuat apa ini ngayaknya nih? Kerajinan tangan. Apa tuh? Mau dibikin paving. Oh, dibikin paving block? Iya. No, tuh. Jadi diayak ya, Mang? Iya, biar ACC Pak Presiden. Hah? Biar ACC Pak Presiden. ACC Pak Presiden. Nah, tuh, pakai masker, ya kan? Soalnya ini abunya halus pisan. Nah. Tuh. Ini ya. Jadi diayak dulu belum? Bisa dilihat toh. Nah. Sambil kita lihat ke sini, Mang. Iya, sok. Dilihat-lihat aja dulu keliling-keliling. Nah, kita keliling. Udah, Mang, aman, Mang. Nah, kita lihat. Coba buka sedikit, Mang. Oke, tuh. Kita lihat suhunya. Ya toh?
baru sebentar. Ya, paling suhu Mota itu turun-turun paling ya 900 sebenarnya, Bang. Nah, tuh. Kita lihat atasnya. Tuh, 1000. Oke, makasih, Bang. Kita bisa lihat beroperasi. Nah, ini Bu Kolonel ini dulu beliau ini yang pencetus Motah ini hadir di masyarakat, Bu Kolonel. Gimana, Bu Kolonel? Bagaimana, Mas? Jadi sudah ada Motah di Kopassus, gimana ini? Oh, luar biasa. Alhamdulillah ya, dengan banyaknya personil sampai dengan 24.000. Dengan 2 mota ini, alhamdulillah 80% dihabiskan di sini. Ini sudah hampir 2 minggu berturut-turut tidak berhenti. Tidak berhenti sama Tidak sekali. berhenti sama sekali. Luar biasa. Nah, malam itu katanya sampah yang datang itu 20 dump truck Ya. segini. 20 dump truck. Kemarin saya nungguin baru 12 truk, saya pulang sudah tidak kuat. Udah nggak Ternyata kondusif. sampai subuh sampai 24 dump truck. 24 dump Sampahnya truck. lihat, ini alhamdulillah sedikit demi sedikit Motah luar biasa. Jadi ini adalah Bu Kolonel ini adalah koordinator Motah dulu, pencetus pertama Motah hadir di masyarakat ya Bun ya. Ya, Nah, betul. dulu ceritanya gimana Bun? Ceritanya dulu Ceritanya gimana? karena saya sebagai waktu saat itu dan sektor 7, Bapak Panglima TNI sebagai Pangdam, yaitu Pak Agus dan Bapak Bunto. Akhirnya terciptalah alat ini kolaborasi yang baik sehingga alat ini bisa diakui oleh pemerintah, legalitasnya juga sudah ada dan benar-benar berdampak sekali apabila masyarakat yang memiliki Motah sampahnya itu bisa sampai dengan zero waste karena penggunaannya yang mengerjakan mengoperasionalkan alat ini sangat mudah sekali. Ya, siapapun bisa mengoperasionalkannya tanpa bahan bakar, tanpa asap. Mungkin lihat ini 2 minggu berturut-turut tidak berhenti. Asapnya tuh tidak ada sama sekali, walaupun mungkin ada sedikit tipis, tapi daripada open dumping luar biasa. Ini sama sekali tidak ada. Kita bisa lihat ya, ada tipis sekali. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup, saya amat sangat setuju. Stop open dumping karena memang sangat berbahaya. Terima kasih Bapak Bun, Menteri. kita sambil jalan ke sana ya Bun ya. Boleh? Soalnya kan saya lihat tadi di situ itu kayak kebakaran kan ya. Ya. Tadi saya bilang itu bukan kebakaran, tapi itu dari dulu. Jadi gas metannya keluar, nggak tahu ada percikan api, muncullah itu. Betul. Kita Jadi- bisa geser ke Boleh, situ Bun. boleh, Nah, boleh. nah ini Jadi, sambil keliling. ini adalah TPS yang sudah berpuluh-puluh tahun. TPS. TPS yang sudah berpuluh-puluh tahun, Hmm. ya, ditimbun dan ditimbun. Akhirnya seperti ini. Di dalam itu timbunan sampah yang sudah berpuluh-puluh tahun, dia sudah mengandung gas metanol. Sehingga pembakaran itu tidak ada yang membakar pun, dia dengan membakar sendiri kan adanya gas metanol. Seperti itu. Itu tiap hari. Nah, terima kasih Bapak Panglima TNI, beliau bijaksana memberikan 2 alat kepada Pusdiklat Pasus ya untuk mengatasi ini sampah yang sudah mengandung gas metanol. Sehingga insya Allah dengan kita menutup dan stop untuk ada TPS di sini, melainkan langsung sampah yang datang sini langsung masuk ke Motah. Mudah-mudahan bersurut-surut akan selesai, akan habis, dan saya mohon kepada seluruh masyarakat stop open dumping. Hindarilah hal-hal yang seperti ini. Ini sudah amat sangat bijaksana keputusan Bapak Panglima TNI untuk menyimpan 2 Motah di sini sehingga tidak ada lagi penumpukan sampah yang berpuluh-puluh tahun, sehingga akan mencegah hal seperti ini, ya, mengandung gas metanol. Tiap hari seperti ini asapnya, tidak ada api, tidak ada apa, dia membakar sendiri karena di dalamnya sudah mengandung gas metanol. Sekali lagi, mari kita bijak dalam mengatasi sampah bersama-sama dengan cara apapun, tentunya dengan cara yang baik, legal, namun stop open dumping. Terima kasih. Terus itu Bun, yang di Mabes TNI Motah juga ada ya? Ya, Nah. Mabes TNI karena Bapak Panglima TNI sangat peduli dengan sampah, beliau memiliki 1 alat di Mabes TNI Cilangkap itu untuk mengatasi sampah 3 matra, darat, laut, udara, dan alhamdulillah bersih sekali,
segar sekali udaranya karena tidak ada lagi sampah yang dibakar di ujung, di tengah, di sisi kanan dan sisi lainnya, melainkan khusus di Motah. Dan asapnya sangat bijaksana sekali, kita lihat tidak ada sama sekali. Ya, ini sudah 2 minggu ya tidak berhenti pembakaran melalui menggunakan insenerator ini. Jadi Bapak Panglima TNI benar-benar paham bagaimana membakar yang baik untuk sampah, yaitu menggunakan Motah tanpa open dumping karena stop open dumping. Nanti kayaknya kita mau berkunjung ke Motah Mabes TNI sambil konten aja Bun ya. Boleh. Soalnya di sana kan sama-sama apa? Kita lihat. Organik sudah jalan, terus paving block udah ada, sampai dulu Kompos. tamannya Bun ya. Iya betul. Tamannya pun luar biasa dan komposnya juga sudah berjalan di sana. Karena di sana banyak sampah-sampah yang organik ya, daun-daunan, daun-daun kering, daun-daun basah itu dicacah ya oleh mesin pencacah dan benar-benar dijadikan pupuk. Nanti kita lihat ke sana ya. Dan di sana kan ada pisang segala macam, pokoknya bagus lah. Betul. Nanti kita konten ya Bun di sana. Di sana bisa seperti jadinya taman ya, tapi membakar sampah dan suasananya kayak ya taman, asri sekali. Asri. Ini kayaknya kedepannya ini bakalan dirapin lagi ya Bun. Kita selesaikan dulu sampah di sini. Soalnya ini kan udah numpuk Bun di belakang Bunda itu. Iya. Itu nanti kita selesai kegiatan acara Bapak Presiden. Nanti ini kita akan habiskan dan ini akan kita jadikan taman sama seperti di Mabes TNI. Wah, kedepannya ini. Penasaran, nanti tunggu ya. Ya, terus ini Bun, paving block di sini juga sudah ready ya? Alatnya ini juga? Siap. Ya, sudah siap. Abunya juga sudah siap. Nanti apabila coranya sudah kering, mungkin besok kita bisa praktek. Oh, berarti ini abunya dikumpulin dulu. Abunya kita kumpulkan dulu. Nanti kalau sudah siap semuanya, ini karena masih cor baru dari kemarin dengan hari ini ya. Mungkin lusa baru kita bisa lepas, baru kita bisa gunakan. Iya, benar. Berarti ada pesan gitu Bun buat masyarakat gitu Bun yang sudah ada Motah sebelum dan belum pernah ada Motah, itu ada pesan nggak? Jadi begini, kalau mungkin yang belum menyaksikan bagaimana pengoperasional Motah, mungkin bisa komen-komen seperti yang kita lihat di komennya ya. Tapi yang sudah benar-benar merasakan dan sudah memiliki dampaknya luar biasa, bahkan benar-benar desa itu bisa zero waste. Contohnya di saya di Gempolsari, di perumahan Bumi Asri, sekarang sudah tidak ada TPS. Sudah tutup. Sudah tutup? Ya, sudah tutup. Kenapa Bun? Karena Gempol waktu itu ada hibah dari BBWS 1 ya. Itu berdampak sekali masyarakat itu. Benar-benar bahwa Motah itu bisa menyelesaikan sampah di desa. Pak Camat beli lagi 1. Luar biasa lagi, sampai beberapa TPS di perumahan besar itu TPS-nya benar-benar ditutup. Dan beliau merasa puas, akhirnya Pak Camat beli lagi 1. Sehingga Camat Gempolsari itu punya 3. Karena benar-benar merasakan zero waste di daerahnya itu benar-benar bisa diatasi dengan menggunakan insinerator Motah. Itu di daerah mana Bun Gempolsari itu? Gempolsari itu daerah, kalau di saya itu Cijerah ya. Cijerah. Oh, berarti Bandung Kulon ya? Betul. Kecamatan Bandung Kulon ya? Kecamatan Bandung Kulon. Terima kasih Pak Camat, luar biasa penanganannya dalam menangani sampah. Terima kasih. Di komplek kami yang besar, Bumi Asri, Gempolsari, itu TPS-nya yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah tutup. Alhamdulillah. Dampaknya luar biasa. Dampaknya itu biasanya seperti kumuh, di jalan-jalan ada roda-roda sampah. Sekarang roda sampah satu pun tidak ada. Alhamdulillah. Nah, ini pesan yang satu lagi yang belum, buat masyarakat yang belum ada Motah TPS-nya. Jadi gimana? Silakan, mungkin bisa belajar, bisa berkunjung ke daerah-daerah yang sudah memiliki Motah terdekat. Bagaimana respon masyarakat di situ, bagaimana cara operator mengoperasionalkan alat itu seperti apa, dan dampaknya mungkin masyarakat lebih jadi sadar karena sekarang lebih bersih, lebih asri ya, tidak ada sampah yang menumpuk. Biasanya kan ada segundukan hitam-hitam, buang sampah ke situ. Betul. Di pinggir jalan ada yang hitam-hitam, buang sampah di situ. Alhamdulillah sekarang karena sudah diambil oleh petugas sampah dengan baik dan benar,
penyelesaiannya dengan baik dan benar, pembakarannya pun dengan baik dan benar, insya Allah di daerah desa di mana ada motah akan zero waste. Meskipun sampahnya juga beres dan pemasukannya juga ada ya Bun ya? Pasti ya. Nah, Kalau pemasukan. untuk pemasukan mungkin silakan bicara dengan operator ya, yang merasakan langsung bagaimana mendapat penghasilan tambahan bagi keluarganya dengan bergabung untuk menyelesaikan masalah sampah dengan menggunakan motah insenerator. Jadi begitu Bolo ceritanya. Jadi Bu Kolonel ini adalah pencetus pertama motah berada di masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan mau kepo, kalau misalkan mau bertanya langsung, boleh langsung datang ke Bu Kolonel ini sekarang jadi dan Pusdikkoat. Ya benar ya Bun ya? Ya. Nah, dulu itu Kelatat. dulu itu Bunda ini adalah dan sektor 7. Nah, Satgas Citarum Harum. Citarum Harum. Jadi motah itu dulu pertama sama Bu Kolonel ini berada di pesisiran Satgas Citarum Harum ya Bun ya? Betul, Pangdamnya Bapak Panglima TNI saat ini dan Maijen Kunto. Nah, jadi alhamdulillah motah tercetus bisa menyelesaikan masalah sampah, malah mendapatkan ekonomi baru lagi. Betul. Dan untuk yang kerja ini hasil per bulannya sampai dengan sekarang itu sudah sebulannya bisa menghasilkan pendapatan di atas 3 juta, belum lagi sampah-sampah yang dipilah. Dari rongsoknya itu ya? Rongsoknya itu. Wah, ini Bisa belum seminggu lagi. Itu bisa 5 ton, bisa 6 ton. Wah, Kali ini 4 kali rupiah. Nah, belum lagi paving blocknya. Paving blocknya ini ya, kalau kita Belum kalau kita beli di material paving block itu semeter sekitar 120 sampai 100 ribu semeter. Tapi dengan menggunakan debu atau abu hasil pembakaran dari motah insenerator, hanya abu dan semen saja dan air sedikit. Udah jadi? Sudah jadi. Wah. Jadi bisa hanya semeternya itu 35 ribu. Nah, itu ada juga Bun yang sudah memakai abu sama semen. Oh iya. Di motah 21. Betul, itu lebih higienis lagi ya. Sampai Harganya dibikin benteng. Sampai ada yang memagari tembok itu juga menggunakan paving block. Betul. Dan sangat kokoh. Sangat kokoh. Luar biasa. Bisa berkunjung ke motah Gempol Sari, Betul. Bandung Kulon. Iya. Oke. Luar biasa. Terima kasih ya Bun. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Stop open dumping. Oke, mudah-mudahan beres masalah sampah dimanapun yang sudah ada motah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke Bolo, mungkin begitu aja ya. Nah ini, loh, sambil nyantai sampahnya habis ini. Ini operatornya pada kemana ini? Nah mungkin istirahat ya. Nah ini motah lagi jalan. Oke, terima kasih saya akhiri. Untuk bolo-boloku, boleh komen, boleh share. Jangan lupa di subscribe, follow. Ya, ikuti terus motah insenerator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.